Amerika Serikat telah memperkuat postur kekuatannya di Timur Tengah untuk mencegah Iran menyerang Israel dalam waktu dekat. Amerika Serikat mengirimkan senjata yang bisa digunakan Israel untuk menghadapi serangan balasan Iran, di antaranya yang pertama, kapal induk USS Abraham Lincoln, jet F-35, dan kapal perang. Pengerahan kapal induk ini ke Timur Tengah sedang dipercepat. Kapal induk tersebut juga membawa ribuan tentara dan jet tempur siluman F-35. Yang kedua, jet tempur siluman F-22 Raptor. Jet tempur canggih ini dilaporkan telah tiba di Timur Tengah namun jumlahnya masih dirahasiakan. Dan yang ketiga, kapal selam nuklir USS Georgia dan 154 rudal Tomahawk. Kapal tersebut dipersenjatai dengan 154 rudal jelajah Tomahawk. Seorang sersan IDF tewas ditembak pejuang Al-Qassam pada Minggu 11 Agustus. Detik-detik penembakan itu terlihat dalam rekaman video dokumentasi yang dibagikan Al-Qassam di saluran Telegram. Saat target berada di jendela bangunan, penembak jitu Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Ketika mengetahui targetnya ambruk terkena tembakan, pejuang Al-Qassam terdengar mengucapkan takbir. Israel juga telah mengonfirmasi tewasnya sersan IDF itu. Militer Israel mengungkap penembakan tersebut terjadi di wilayah paling timur Han Yunis, jalur Gaza. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam untuk pertama kalinya mengakui bahwa anggotanya telah membunuh seorang sandera asal Israel di Gaza. Seorang sandera Israel tewas oleh anggota Brigade Al-Qassam yang jadi penjaga tawanan. Namun dalam insiden terpisah, dua sandera wanita terluka parah. Jubir Al-Qassam Abu Ubaidah menyalahkan insiden itu sebagai pembantaian Israel terhadap rakyat Palestina. Sebuah komite telah dibentuk untuk menyelidiki insiden tersebut. Diketahui milisi Palestina menyandra 251 orang ketika menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023. Sebanyak 111 sandera masih ditahan di Gaza meskipun militer Israel mengatakan 39 orang telah tewas. Pasukan pendudukan Israel atau IDF disertai bulldozer militer melakukan penyerbuan besar-besaran ke kota-kota di tepi barat Palestina pada Selasa 13 Agustus dini hari. Serangan besar-besaran IDF ini dilakukan dari Jenin hingga Ramallah. Di kota Nablus, pasukan pendudukan Israel menangkap pemimpin Front Populer Zahir al-Shastari dari rumahnya selama penyerbuan IDF. Sementara itu, 3 warga Palestina terluka dalam serangan di Ramallah. Penyerbuan besar-besaran IDF ini terjadi pasca pengumuman sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam yang menyerang lembah Jordan di tepi barat yang diduduki Israel. Serangan itu menewaskan 1 warga Israel dan melukai seorang lainnya. Serangan itu sebagai kesetiaan mereka pada Yahya Sinwar, pemimpin baru Hamas. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan lebih dari 1.200 pemukim Yahudi menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dengan perlindungan polisi Israel. Polisi Israel mempersulit masuknya warga Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui saat itu para pemukim sedang memperingati hari puasa tahunan Yahudi yang memperingati penghancuran 2 kuil Yahudi kuno. Dilaporkan juga bahwa pemukim Israel terlihat melambaikan bendera Israel ketika menyerbu komplek masjid. Para pemukim memasuki masjid melalui gerbang Al-Mugharbah di bagian barat. Israel menutup jalan menuju kota tua Yerusalem, mengerahkan ratusan tentara dan mengubah area tersebut menjadi barak militer dengan memberlakukan pembatasan ketat terhadap warga Palestina. Pemerintah Lebanon telah menyiapkan rencana darurat apabila konflik Hizbullah Israel meletus. Rencana darurat yang disiapkan adalah mempersiapkan kesiapan seluruh provinsi di Lebanon. Fokus mereka saat ini menyiapkan tempat penampungan bagi warga sipil. Lebanon akan mengubah sekolah umum menjadi tempat pengungsian untuk warga sipil. Komite dan Kementerian Pendidikan sedang mempersiapkan lebih banyak sekolah untuk keadaan darurat. Sekolah yang akan diubah menjadi tempat penampungan ini akan dilengkapi dengan perlengkapan tidur, produk kebersihan, dan makanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.